Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Paturohman, NPM 2006 7040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen PT Yamaha. Sejarah singkat perusahaan Yamaha didirikan pada tahun 1887 ketika Torakusu Yamaha mendirikan perusahaan Yamaha Crop Nippon Gaki yang membuat alat musik piano organ. Tidak lama kemudian, Yamaha dikenal sebagai pembuat instrumen musik terbesar di dunia. Logonya pun dibuat pada 1 Juni 1955. Berdirilah Yamaha Motor Corp yang terpisah dari Yamaha Crop namun masih tetapi dalam satu grup. Motor produksi pertama Yamaha adalah single silinder 2 stroke yang berkapasitas 125 cc, di mana motor ini plak-plak kopi dari DKW 125 cc pabrikan Inggris BSA, juga dari pabrikan Jerman. Ini dikenal dengan Bantam motor 125 cc tersebut dikenal sebagai YA1 alias Atacombo dan dikenal juga sebagai Red Dragonfly. Motor ini lumayan sukses dan laris di pasaran, dan produksi berikutnya menggunakan mesin dan berkapasitas 175 cc. Produksi motor berikutnya adalah twin cylinder YDI, dibuat pada tahun 1957, sanggup mengeluarkan motor berpower 20 bph dan memenangkan race mount ASMA di Jepang. Produksinya sekitar 15.811 sepeda motor Yamaha, dan jumlah ini masih di bawah Honda maupun Suzuki. Profil perusahaan Yamaha Indonesia Manufacture adalah sebuah perusahaan kendaraan roda 2 yang berasal dari Jepang. Yamaha Indonesia berdiri pada 6 Juli 1974 dan hingga kini telah memproduksi lebih dari 30 jenis kendaraan roda 2 dengan jumlah penjualan kedua terbanyak setelah Honda, kemudian diikuti oleh Suzuki pada urutan ketiga. Beberapa varian yang dimiliki oleh Yamaha Motor Indonesia diantara adalah Yamaha RE King, Force One, F1 ZR, Vega, Scorpio, Jupiter, Mio, Xeon, dan lain-lain. Dan yang terbaru adalah yaitu Yamaha R25 dan R15 yang baru dirilis di dealer bengkel resmi Yamaha seluruh Indonesia pada bulan Agustus 2014. Jenis perusahaan, jenis perseroan, industri bergerak pada bidang otomotif, didirikan pada 6 Juli 1947. Kantor pusat Jakarta Timur. Jenis produk sepeda motor. Visi PT Yamaha: 1. Menjadi perusahaan distributor Yamaha, produk dan jasa pendukungnya yang memiliki jaringan pemasaran terbesar di Indonesia. 2. Menjadi perusahaan yang terpercaya, meliputi sumber daya manusia yang handal, sistem pengelolaan keuangan yang solid, dan infrastruktur yang tepat guna. Misi: melakukan terobosan dan analisa untuk pengembangan bisnis dengan membentuk jaringan-jaringan seperti penjualan, perawatan, dan suku cadang baru di seluruh Indonesia. 2. Memastikan terjadinya pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar di setiap wilayah operasional. 3. Melakukan strategi bisnis perusahaan yang didukung oleh strategi kebijakan yang optimal. 4. Mengembangkan dan menempatkan karyawan
sesuai dengan tuntutan kompetensi jabatan sehingga karyawan memiliki kapasitas serta dan menjalankan tugas-tugas tanggung jawabnya dengan baik. 5. Menerapkan standar operasional yang tepat guna sebagai landasan kerja untuk menghasilkan kinerja yang optimal. 6. Mengembangkan sistem infrastruktur informasi teknologi sumber daya fisik yang tepat dan guna dan terintegrasi dan departemen terkait sesuai dengan standar yang berlaku. Melakukan audit internal kontrol secara periodik dan objektif. Sasaran: perusahaan mampu menjadi perusahaan di bidang transportasi nomor 1 di Indonesia dan juga memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Strategi meningkatkan kualitas produk dan desain yang menarik, meningkatkan produksi dan marketing penjualan, meningkatkan kinerja karyawan, menjaga kualitas produk, membuka cabang di berbagai daerah sehingga memudahkan customer untuk menjangkau. Strategi SEO yang dipilih adalah pengembangan pasar, marketing development, memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran yang baru, pangsa pasar bertambah. Strategi ini digunakan ketika jaringan distribusi tersedia, berkualitas dan tidak mahal. Perusahaan memiliki kelebihan kapasitas produksi. Perusahaan saat ini sangat berhasil atas apa yang dikerjakan. Muncul pasar yang baru atau pasar belum jenuh. Strategi WO yang dipilih adalah integrasi ke belakang, backward integration, meningkatkan kualitas counter service dan mekanik diperbanyak. Strategi ini digunakan ketika jumlah pemasok sedikit sedangkan pesaing sangat banyak. Kestabilan strategi lebih diutamakan karena dengan strategi ini perusahaan dapat menekan biaya bahan baku. Perusahaan yang ada memiliki margin keuntungan yang tinggi dan perusahaan mempunyai modal dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.